Selamat pagi dan salam sejahtera sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada. Sukacita dan bahagia boleh menjumpai saudara-saudara melalui sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa, Senin 7 Oktober 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dari hari ke hari, tiada putusnya bagi kami sampai kini. Kami teguh dalam harapan bahwa kasih Tuhan tetap menopang dan menolong kami melangkah ke depan. Firman-Mu kami akan dengarkan menjadi tongkat dan gadamu, mengarahkan dan menghiburkan kami. Ampuni salah dan dosa kami, bersabdalah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi para pejuang. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, tidak jarang kita mendengar guyonan, orang sabar itu diinjak-injak. Dalam guyonan ini sepertinya teriring sebuah harapan supaya jangan diam saja dalam menghadapi masalah dan tantangan. Dengan nada lain, mau mendesak bahwa ayo bicaralah supaya Anda tidak didesak terus-menerus. Memang banyak orang yang memandang dan memperlakukan orang-orang sabar, orang yang diam, sebagai orang bodoh, orang lemah yang tidak sanggup memperjuangkan hak-haknya. Namun, sesungguhnya orang sabar sangat berbeda dengan orang bodoh. Orang sabar tidak identik dengan orang yang lemah. Firman Tuhan saat ini dengan tegas mengungkapkan bahwa orang yang sabar adalah orang kuat. Orang sabar itu melebihi para pejuang, sehingga lebih tepat jika dikatakan diam-diam menghanyutkan, karena orang sabar mampu menguasai dirinya. Orang sabar punya daya atau energi untuk mengampuni dan menerima orang-orang yang melukainya, mengecewakannya. Saat ia jatuh atau dijatuhkan, ia akan berdiri lagi tanpa dendam. Saat ia ditekan, ia tidak akan patah dan terkulai. Kekuatannya bukan untuk menjadikan dirinya nomor satu atau di atas dari yang lain, dan menjadikan orang lain menjadi urutan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Di masa kini, menjadi orang sabar adalah hal yang sangat langka, sesuatu yang unik karena sulit lagi ditemukan. Kalau kita menengok ke dalam firman Tuhan, ke dalam Alkitab, satu-satunya tokoh Alkitab yang sempurna mengajarkan dan meneladankan hal itu adalah Yesus Kristus. Saat terlihat lemah dan tak berdaya, ketika ia disiksa, dianiaya, dipermalukan, diludahi, seakan-akan tidak sanggup berbuat apa-apa. Suatu kali ia dicibir, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya tidak. Juga ketika ia diinterogasi tentang tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepadanya, ia malah memilih diam. Ia tidak melawan. Ia diam bukan karena tidak sanggup melawan, bukan karena ia bodoh, tetapi ia memiliki hati yang kuat untuk menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa. Ia melebihi para pejuang, memerdekakan umat pilihannya. Demikian halnya dengan Amsal yang kita baca saat ini. Sesungguhnya mau mengajar kita
untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang melebihi para pejuang, dengan cara menjadi orang sabar, orang yang dapat menguasai dirinya dengan baik, tidak mudah tersulut amarah dan dendam. Kita diajar untuk memposisikan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, menjadi orang kuat tidak diukur, tidak ditakar dari berapa orang yang kita kuasai, tidak ditakar dari berapa bangsa yang dapat kita kuasai, tetapi menjadi orang kuat adalah orang yang dapat menata dirinya sendiri, menaklukkan dirinya sendiri, dan mementingkan kepentingan bersama, melayani Tuhan Yesus. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipersiapkan untuk itu. Karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari terus belajar sabar, mari menata hati dan menguasai diri seperti Tuhan Yesus yang telah mengajarkan dan meneladankan kepada kita sebuah keadaan hidup yang penuh kesabaran, penuh kerendahan hati dan kelemah lembutan. Di ujung sana, kekuatan yang sesungguhnya, yang sejati menanti kita, yakni kehidupan kekal bersama Kristus di surga. Haleluya, amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya kami diberi hikmat untuk terus belajar menjadi orang sabar, belajar menata dan menguasai diri sendiri dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa yang sudah mengisi ruang dengar saudara-saudara dan kiranya juga menyentuh ruang hati saudara-saudara semuanya. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, tetap semangat.